Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dendi Subhan Novanda, NIM 32 dari kelas 4A. Di sini saya akan menyampaikan materi strategi pembelajaran SD yang berjudul The Final Exam atau ujian akhir. Baik, langsung saja. Pengertian ujian akhir dalam konteks akademis atau profesional. Ujian adalah tes yang bertujuan untuk menentukan kemampuan seorang siswa atau calon dokter. Biasanya ujian tes tertulis, walaupun beberapa mungkin praktis atau komponen praktis, dan sangat bervariasi dalam struktur, isi, dan kesulitan tergantung pada subjek. Seseorang yang melewati ujian nantinya akan menerima ijazah atau sebuah surat izin, tergantung pada tujuan pemeriksaan. Kemudian pengertian ujian menurut para ahli. Yang pertama, Suharsimi Arikunto tahun 2007. Ujian adalah kegiatan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan siswa. Kemudian yang kedua, Sugiono tahun 1996 menyampaikan, ujian adalah kegiatan untuk mengetahui totalitas dari segi itemnya yang tak terpisahkan dari tes. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti kata ujian adalah sesuatu yang dipakai untuk menguji mutu sesuatu, kepandaian, kemampuan, hasil belajar, dan sebagainya. Contohnya ujian kenaikan kelas, ujian akhir sekolah yang nantinya diselenggarakan pada sekolah masing-masing. Kemudian ujian memiliki 4 arti. Ujian berasal dari kata dasar uji. Ujian adalah sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama, namun maknanya berbeda. Ujian memiliki arti dalam kelas, nomina, atau kata benda, sehingga ujian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Kemudian pengertian ujian akhir adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekolah untuk mengetahui tingkat kemajuan belajar siswa dan merupakan proses penilaian hasil belajar siswa yang dilaksanakan pada akhir, atau bisa disebut dengan UAS, UN, dan ujian sekolah atau UES, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan belajar siswa dan penilaiannya hasil belajar siswa. Kemudian selanjutnya ada bentuk ujian akhir. Yang pertama yaitu portofolio berupa evaluasi. Portofolio berupa evaluasi biasanya dapat berbentuk rapot yang di dalamnya atau isinya itu terdapat nilai akademik, nilai sikap atau perilaku siswa, dan prestasi yang diperoleh oleh siswa tersebut melalui sebuah perlombaan, dan kemudian penghargaan bila siswa tersebut memiliki penghargaan karena telah mengikuti perlombaan. Kemudian penugasan biasanya untuk menambah nilai siswa, yang dimana tugas itu diberikan oleh guru pada setiap pertemuan untuk mendapatkan atau menambah
nilai pada siswa tersebut. Kemudian tes secara langsung atau biasa disebut dengan UAS, US, dan UN. Biasanya dilakukan oleh sekolah-sekolah pada akhir semester yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kemajuan dan tingkat kepemahaman belajar siswa. Kemudian selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan dari strategi pembelajaran ini yaitu sebagai alat penjamin mutu pendidikan. Kemudian sebagai pengendali ilmu. Kemudian sebagai bahan pertimbangan dalam seleksi penerimaan siswa baru. Hal ini biasa kita temukan jika siswa telah melaksanakan ujian akhir yang bernama ujian nasional atau ujian sekolah. Karena nilai tersebut menjadi patokan atau menjadi acuan dalam untuk mendaftar di sekolah atau di jenjang yang lebih tinggi lagi. Kemudian sebagai alat evaluasi. Sebagai alat evaluasi maksudnya yaitu evaluasi diri. Apakah nilai seperti ini sudah cukup memuaskan atau belum? Jika belum atau jika nilai itu kurang, bisa menjadi bahan evaluasi ke depannya untuk siswa tersebut agar lebih rajin lagi untuk belajar. Kemudian yang selanjutnya yaitu kelemahan. Ujian akhir saat ini hanya untuk mendapatkan ijazah, bukan ilmu pengetahuan yang berguna bagi kemandirian. Kemudian yang kedua yaitu ujian akhir bukanlah alat pengukur kemampuan siswa, melainkan alat untuk mengukur keberuntungan siswa dalam lembar jawaban. Kemudian yang selanjutnya yaitu strategi ini apakah cocok diterapkan di sekolah dasar. Menurut saya strategi ini cocok untuk diterapkan di sekolah dasar. Karena agar guru itu dapat mengetahui tingkat pemahaman siswa dan tingkat kemajuan belajar siswa selama 1 semester sebelumnya. Jika ada yang dirasa kurang oleh guru tersebut, nantinya guru akan mencoba atau akan memberikan pemahaman siswa lebih dalam lagi, supaya siswa tersebut dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru. Karena sejatinya guru ingin siswanya itu lebih baik lagi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada perkataan yang kurang atau salah, saya mohon maaf. Nun wal qalami wa may yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.